Ya, saya berkuliah di University Science Malaysia, tepatnya di Negeri Penang di Malaysia. Untuk fakultas, saya mengambil di School of Educational Studies. Dan untuk program studi, saya mengambil konsentrasi TESOL atau Pendidikan Bahasa Inggris. Dan untuk pembiayaan sendiri, saya alhamdulillah mendapatkan bantuan pendidikan dari Kementerian Agama Indonesia dan juga biaya bantuan riset dari University Science Malaysia. Perasaan bisa menyelesaikan studi ya di umur 30 tahun. Ya, kebetulan Desember lalu saya baru berulang tahun di umur yang ke-30. Walaupun sebenarnya target waktu itu dapat menyelesaikan di bawah umur 30 tahun, tapi karena proses menunggu jadwal ujiannya itu memakan waktu selama 5 bulan, maka lewat 1 bulan. Nah, tapi intinya tetap senang, tetap bersyukur berkat doa dan dukungan orang banyak, dikelilingi orang-orang baik. Ya, jadi alhamdulillah dapat menyelesaikan di umur 30 tahun ini. Saya sebenarnya mendaftar di University Science Malaysia itu pada akhir tahun 2016. Tetapi karena waktu itu ada beberapa proses perizinan yang butuh waktu yang lumayan, karena background saya sendiri sebagai dosen ASN di IAIN Bengkulu, jadi memang harus kembali lagi ke Bengkulu untuk mengurus itu semua berkaitan dengan administrasi. Dan juga kebetulan di akhir 2016 waktu itu menikah, jadi kembali lagi untuk aktif berkuliah di USM itu sejak bulan September 2017. Sehingga kalau di total dari September 2017 hingga Januari 2021 itu kurang lebih studinya itu selama 3,5 tahun. Karena yang tertera untuk tugas belajar dari kementerian yang saya dapat SK-nya itu adalah start dari September 2017. Awal mula studi di USM, jadi waktu itu memang punya cita-cita untuk berkuliah di luar negeri dan kebetulan terdapat senior di IAIN Bengkulu yaitu Dr. Riswanto yang waktu itu sedang melaksanakan studi S3 PhD di University Science Malaysia. Dari beliau saya dapat gambaran-gambaran bagaimana tentang studi di sana, dan setelah tamat S2 saya coba untuk meng-apply studi di USM, tapi karena memang beberapa aturan mungkin ya, aturan yang non tertulis juga itu tidak boleh, bukan tidak boleh, tapi disarankan untuk ketika baru tamat S2 khususnya di bidang pendidikan itu untuk mencari pengalaman baik itu dalam mengajar dan riset sebelum memulai S3. Sehingga ketika 2014 saya tidak jadi S3, kembali ke Bengkulu dan melamar menjadi dosen, alhamdulillah diterima. Dan saya baru berani apply balik ke USM itu tahun 2016 dan 2017 untuk mulai secara aktif berkuliah di University Science Malaysia. Nah, sampai sana saya juga beruntung mendapatkan supervisor atau promotor yang sangat humble dan sangat baik, yaitu Associate Professor Dr. Muhammad Jeffrey. Berkat arahan bimbingan beliau di sana, saya juga dapat banyak input masukan, lalu knowledge yang baru dan banyak perspektif baru yang beliau berikan pada saya. Dan juga selain itu juga alhamdulillah juga mendapatkan lingkungan yang baik gitu, teman-teman di sana. Kita punya komunitas Indonesia, baik itu di dalam kampus maupun luar kampus, sehingga itu semua juga saya rasa memiliki peran yang baik dalam mendukung proses studi saya selama di Malaysia. Walaupun awal-awalnya saya juga merasakan pasti shock culture dengan cara pembelajaran yang ada, yang selama ini saya dapat S1, S2 di Indonesia dengan yang di sana. Seperti misalnya model bimbingan, ya, lalu bagaimana sistem
sistem pembelajarannya, kita harus mengikuti workshop, research, kita bergabung membantu supervisor dalam research, kita juga kolaborasi dengan kawan-kawan dan lain-lain. Tapi hal itu merupakan sesuatu yang saya rasa sangat berdampak positif bagi saya waktu itu, sekarang, dan juga untuk kedepannya nanti. Dan saya bersyukur akan itu. Ya, waktu itu kebetulan pernah dapat 2 kali penghargaan, khususnya di bidang akademik dari USM. Yang pertama tahun 2018, itu kebetulan saya berhasil menerbitkan tulisan di jurnal yang terindeks Scopus waktu itu, dan juga ESCI kalau nggak salah, dan dapat penghargaan pada acara gala dinner di School of Educational Studies, dan yang memberikan penghargaan itu langsung dari perwakilan rektor. Waktu itu ada wakil rektor dan juga Bapak Dekan waktu itu. Dan memang dari beberapa penghargaan yang diberikan terkait riset ini, kebetulan waktu itu saya satu-satunya orang Indonesia yang menerima penghargaan tersebut. Yang kedua itu akhir tahun lalu, kebetulan teman-teman dari Persatuan Pelajar Indonesia University Science Malaysia memberikan semacam recognition atas pencapaian saya, yang mana sebelum menyelesaikan S3 pada bulan Januari ini, alhamdulillah ya, berkat lingkungan yang baik, dukungan supervisor, juga kawan-kawan, begitu juga kolaborasi dengan kawan-kawan senior-senior yang lain, saya berhasil menerbitkan 30 karya ilmiah dalam bentuk buku, artikel, book chapters, dan juga proceeding. Nah, maka dari itu mereka memberikan semacam recognition atau penghargaan terkait hal itu. Alhamdulillah. Ya, that's a long time story. Waktu itu masih di tingkat sanawiyah, masih SMP ya. SMP waktu itu sempat tidak lulus nilai ujian nasional di mata pelajaran bahasa Inggris. Waktu itu, zaman itu tahun 2005 kalau nggak salah, itu ada 3 mata pelajaran yang di ujian nasionalkan, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Kebetulan di bahasa Inggris saya tidak mencapai skor standar yang ditentukan pada saat itu. Kalau nggak salah, nilai skor standarnya waktu itu 4,25, nilai saya itu di bawah 4,25. Dan untungnya waktu itu tidak ada mengulang ya, tapi ada remedial. Nah, sehingga saya melakukan remedial sekitar 1,5 bulan kemudian. Dan alhamdulillah saya bisa melanjutkan studi ke tingkat SMA atau madrasah aliyah, syukurnya. Tetapi hal itu juga menjadi penyemangat waktu itu, karena setelah dinyatakan tidak lulus di mata pelajaran itu, saya juga merasa sangat sangat penasaran dengan bahasa Inggris ini, sehingga akhirnya S1, S2, S3 kecemplung di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Ya, pastinya orang yang paling berjasa dalam perjalanan studi hingga saat ini pastinya orang tua ya, karena memang orang tua kami sudah mau percaya dan mau istilahnya mendukung apa yang kami lakukan gitu. Jadi kalau tanpa dukungan juga, mau sepintar apapun, mau ada biayanya seperti apa, juga tidak akan pernah bisa untuk mencapai hingga ke level PhD atau S3 ini. Kalau bicara secara perjuangan PhD-nya, saya juga terima kasih pada istri saya dan juga anak saya, karena mereka yang memang juga mendampingi dari awal hidup bersama waktu itu di Malaysia, di negeri orang. Kita jadi mengawali semuanya memang benar-benar dari nol waktu itu di sana, dan dia mau meninggalkan hiruk-pikuk kesibukannya di Indonesia untuk merantau, menemani saya merantau ke Malaysia, dan sehingga saya bisa menyelesaikan PhD di awal tahun 2021. Kalau berbicara masalah mengapa saya bisa sampai kecemplung ke
studi ini, pendidikan bahasa Inggris, dulu awalnya memang pada saat SMA saya sudah, tadi karena berawal tidak lulus waktu ujian nasional di masa SMP, di Sanawiyah, waktu di Madrasah Aliyah, saya sudah mulai suka bahasa Inggris, tapi memang tidak begitu, tidak begitu mempelajari secara deep. Cuma saya lebih familiar karena lebih suka mempelajarinya itu lewat film, lewat music, dan lain-lain. Nah, waktu itu kebetulan ada guru saya, namanya Mem Eli, itu mendapat S2 di Lancaster University di UK. Ketika dia pulang, saya waktu itu masih kelas 2, mau naik kelas 3 kalau nggak salah. Dulu itu saya merupakan salah satu siswa yang agak bermasalah waktu itu di sekolah, karena rajin bolos, jadi agak bermasalah. Nah, tapi ketika Mem tersebut datang ke sekolah dan mempersilahkan kami untuk memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris satu persatu, beliau langsung semacam ada ketertarikan kepada, mungkin nggak tahu apa pronunciation saya ataukah vocabulary saya. Dan beliau langsung bilang, kamu berbakat di bahasa Inggris, jadi kamu ngambil jurusan bahasa Inggris aja nanti. Karena nanti kalau kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa ke luar negeri, bisa, saya waktu itu kan taunya Inggris adalah kota sepak bola, negeri sepak bola. Jadi saya pengen ke luar negeri, nonton sepak bola, jalan-jalan. Nah, itu awal mulanya kenapa saya juga berkeinginan waktu itu mengambil program studi S1 Bahasa Inggris, hingga berlanjut S2 di Universitas Islam Malang dan ke PhD di University Science Malaysia. Planning selanjutnya mungkin setelah ini, of course, gonna back to my institution. Jadi karena background saya di dosen ASN di IAIN Bengkulu, of course saya harus kembali ke IAIN, kembali menjadi dosen, menjalankan tridharma perguruan tinggi, ya, mengajar pastinya, membimbing mahasiswa, lalu melakukan pengabdian masyarakat, melakukan penelitian, dan juga mungkin saya akan lebih fokus lagi dengan bekal-bekal yang sudah mungkin saya dapatkan dari alma mater di Malaysia, untuk lebih fokus melakukan riset-riset inovasi dan berkolaborasi dengan beberapa mungkin jaringan-jaringan yang ada di dalam institusi secara nasional maupun internasional, dan juga mungkin juga akan lebih fokus ke lembaga-lembaga yang memang sudah kami rintis sebelumnya, baik itu English Academy Bengkulu ataupun English Academy Bengkulu cabang Malaysia. Ya. Intinya juga akan bergelut ke hal-hal yang berbau akademis. Mungkin selanjutnya juga mungkin jika ada kesempatan untuk meningkatkan upgrade karir lagi ke depannya di bidang akademik, ya kemungkinan besarnya fokusnya akan ke sana sembari pengembangan lembaga.